Terus sejauh ini informasi terakhir kan bahwa ada salah satu menteri yang berhasil juara berapa itu? Yang lomba matematika. Ya, artinya kemarin alhamdulillah kami SMP PPM Alilas tahun 2021 kemarin kami ikut lomba KSN. Ya. KSN itu apa? KSN Kompetensi Sains Nasional. Oh iya. Ya. Alhamdulillah dari 86 sekolah SMP yang ada di Polewali Mandar, salah satu siswa kami, santri kami itu peringkat 1 di tingkat kabupaten, kemudian mewakili Polewali Mandar ke tingkat provinsi. Alhamdulillah di tingkat provinsi santri kami mendapat peringkat 1 juga. Peringkat 1 di tingkat provinsi, kemudian mewakili Sulawesi Barat ke tingkat nasional. Namun ya namanya perjuangan ke tingkat nasional itu tentu berat ya. Alhamdulillah ya, artinya walaupun kami sudah berusaha untuk membina santri kami, tapi ya mungkin takdirnya belum ditakdirkan untuk menjadi pemenang di tingkat nasional. Namun selalu berusaha untuk bisa menembus tingkat nasional. Tapi ini kan luar biasa bahwa sebuah pondok pesantren di Sulawesi Barat ini justru dari sini yang mewakili Sulawesi Barat ke tingkat nasional. Dan itu tahun 2021 kemarin untuk tingkat nasional untuk siswa dari Polewali Mandar yang bisa lulus ke tingkat nasional KSN dari 3 bidang studi matematika, IPS dan IPA. Itu salah satunya cuma dari matematika yang lolos ke tingkat nasional, itu pun dari SMP Alilas. Kalau bidang studi lain tidak ada yang di Polman. Ya, alhamdulillah Alilas mewakili Sulawesi Barat ya. Melalui Sulawesi Barat, tentu mewakili juga Polewali Mandar karena satu-satunya siswa kami dari SMP Alilas ke tingkat nasional untuk tahun 2021. Sementara tahun-tahun sebelumnya itu semua bidang studi itu ada yang diwakili oleh Kabupaten Polewali Mandar ke tingkat nasional. Artinya mewakili Sulawesi Barat ke tingkat nasional banyak siswa dari Polewali Mandar. Kita kembali ke sejarahnya Pak. Ini kan waktu awal-awal pendirian pesantren itu kan ada pelajaran umum, kemudian ada pelajaran pondokan. Bagaimana Pak Imran melihat respon santri waktu itu belajar dua ruang yang kita tidak katakan bertolak belakang, tapi mungkin agak berbeda. Jadi bagaimana Pak Imran atau pihak pondok melihat respon di awal-awal tahun pendirian itu? Saya kira memang namanya pondok pesantren tentu harus ada pendidikan formal dan pendidikan agama. Tentu bagi anak-anak yang memang berkeinginan masuk pesantren, tentu saya kira pelajaran formal dan agama itu saya kira bukan barang yang berat untuk dipelajari, tinggal sesungguhnya kemauan anak-anak untuk belajar itu. Dukungan orang tua, kemudian tentu doa orang tua masing-masing untuk anaknya bisa meraih apa yang diciptakan orang tua. Itu. Artinya antara pendidikan formal yang umum dengan pendidikan agama itu seimbang. Jadi tapi ada juga ya siswa atau santri yang tidak sampai bertahan lama karena mungkin kira-kira salah satu faktor yang Pak Imran lihat itu apa kira-kira? Ya, salah satu faktornya adalah memang kalau saya lihat pertama salah satunya adalah anak-anak dipaksa orang tuanya masuk pondok. Dipaksa. Karena keinginan. Karena keinginan orang tua sehingga anak-anak dipaksa masuk pondok, kemudian namanya pondok tentu serba diatur, makan tidur artinya selama 24 jam itu bangun tidur dan tidur kembali semua serba aturan. Tentu pendidikan tahun 90-an dengan sekarang tentu beda jauh. Tahun 92 sampai 2000-an itu memang tidak bisa dipungkiri itu sanksi-sanksi yang dalam bentuk sanksi fisik itu masih lumrah. Artinya lumrah dijalani, tapi untuk sekarang tentu namanya berbeda zaman, tentu tidak mungkin lagi bisa diterapkan seperti itu.
Tapi bagaimana Pak Imran melihat hasilnya Pak? Artinya siswa atau santri yang angkatan pertama yang notabene pendidikannya tanda kutip agak keras dan mungkin multidisiplin. Bagaimana Pak Imran melihat hasilnya dalam hal ini sumber daya manusianya, mulai dari tingkat kedisiplinannya bahkan sampai tingkat penyerapan ilmunya, bagaimana Pak? Kalau saya lihat memang tidak bisa dipungkiri dengan disiplin tinggi tentu akan melahirkan santri-santri yang berkualitas. Ya, karena dengan disiplin itu sesungguhnya untuk membiasakan bagaimana belajar yang betul-betul optimal belajar, walaupun sesungguhnya memang mereka dikondisikan bahwa mereka harus selalu dikontrol tentu dengan beberapa aturan yang ada. Nah, dibanding dengan sekarang memang ya tentu efeknya karena boleh diketahui dari tingkat sekolah dasar sekarang ya untuk masuk ke sini kan rata anak-anak itu ya sudah serba manja ya. Artinya dimanja dengan keadaan. Sehingga untuk mungkin dengan aturan juga Pak ya. Dengan aturan ya, dengan aturan undang-undang perlindungan anak sesungguhnya itu yang membatasi kami untuk berbuat menjalankan sanksi disiplin yang seperti yang tahun 90-an seperti saat ini. Memang ya zamannya juga memang sudah berbeda dengan paradigma pendidikan paradigma pendidikan yang sudah beda. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir saya yang merasakan ini pembina-pembina di sini itu betul-betul menjaga dan mengarahkan kami untuk tidak ada waktu yang terbuang percuma tanpa belajar. Betul. Bayangkan Pak Mirsa bahwa dulu itu kami dari mulai bangun setelah sholat subuh masuk pengajian kitab, belajar bahasa Arab, lalu kemudian setelah itu masuk lagi di pendidikan formal, bahkan sampai ke jam 2, jam 1, jam 2 belajar. Karena waktu itu ya betul-betul kayak dipus kita, dipaksa untuk diisi terus dari mulai pagi sampai kami tidur kembali itu betul-betul dikontrol. Begitu pemirsa. Terus perkembangan Lampoko saat ini seperti apa Pak? Ya alhamdulillah harus berbangga memang bahwa memang Ahli-LAS ini khususnya di Sulawesi Barat sudah dikenal. Tentu kami tidak berpuas diri dengan itu. Artinya kami selalu berbenah untuk bagaimana tahun berjalan. Kami selalu berbenah bagaimana berbuat sehingga santri yang masuk di pondok ini sesuai apa yang diharapkan orang tua mereka masing-masing. Dengan segala aturan yang tentu kami sesuaikan dengan kondisi sekarang dengan aturan yang kami berikan di pondok. Jadi tidak sama yang tahun 90. Tentu akan tidak sama, artinya boleh kata berubah. Ya mungkin kalau dibilang 180 derajat mungkin tidak juga, tapi hampir itu artinya. Hampir 180 derajat. Iya hampir lah, artinya ada perubahan itu. Pemirsa Mandarnis ya. Lagi-lagi saya harus menceritakan diri saya dengan beliau. Saya termasuk orang yang beruntung di pondok ini. Beliau adalah guru pertama saya, mengajarkan saya ilmu komputer. Saya masih ingat, saya waktu itu kalau tidak salah, saya sentuh komputer itu SMP kelas 2 kalau tidak salah. Iya, betul. Itu gimana ceritanya tiba-tiba ada perangkat teknologi yang mungkin waktu itu sekolah-sekolah lain memiliki. Saya tahun 93, 94 itu Pak, sudah megang itu. Gimana ceritanya itu Pak? Memang adalah guru saya. Memang wawasan, memang yayasan, memang pada saat itu memang bagaimana ini Ahli-LAS itu harus beda dengan yang lain. Sehingga kami memang harus berbangga saat itu memang satu-satunya sekolah tingkat SMP, mungkin tingkat SMA. Ahli-LAS itu sudah belajar komputer, walaupun komputer pada saat itu masih pakai disket memori, itu pakai harddisk besar. Harddisk besar itu di DOS, masih DOS. Kami sebelumnya untuk itu kami datangkan dulu yang mengetahui banyak tentang komputer itu dari Makassar. Siapa lagi nama itu Pak? Saya agak gemuk-gemuk orangnya. Saya sudah lupa namanya, kalau tidak salah beliau yang ajar kami pertama, kami guru pada saat itu sebelum kami transfer ke anak santri kami. Kalau tidak salah beliau sekarang bekerja di PT Pelni di Makassar, yang saya dengar informasi seperti namanya saya sudah lupa karena sudah
hampir 30 tahun tentunya. 30 tahun. Jadi pertama sekali saya kenal komputer dari beliau. Sampai ya alhamdulillah sampai saya keluar, sampai saya berada di posisi ini sekarang ya karena jasa beliau, karena jasa pondok pesantren ini sehingga pengetahuan komputer itu saya jadi tahun 93 Pak ya. 93 94 itu sudah ada. Alhamdulillah sudah anak-anak santri sudah belajar komputer. Ya, bagaimana mengetik itu pakai spasi-spasi masih WS7 Pak. Iya, WS7 masih Windows WS7 itu bagaimana membuat spasi itu alinea itu masih serba manual semua, artinya diketik dulu bagaimana mengatur jaraknya. Tidak sama sekarang itu komputer sekarang kan tinggal klik saja, sementara kita belajar komputer dulu ya. Masih perintah, kontrol P, ya, bagaimana itu membuat PLM, itu seperti dibuat seperti itu dulu. Jadi saya masih sangat ingat ini pelajaran yang beliau sampaikan ke saya, dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin itu adalah berkah dari alhamdulillah pembina kita sampai saat ini. Itu yang menjadi basic saya secara pribadi sehingga ya sampai saat ini berada pada posisi itu. Sekarang. Kalau jumlah pendaftar tiap tahun Pak? Kalau jumlah pendaftar selalu meningkat. Cuma kuantitasnya itu agak bergeser sekarang. Kalau dulu itu sejak ada kami dari santriwati, dulu antara santriwan dan santriwati seimbang. Pak, santri perempuan itu diterima sejak? Kalau santri perempuan itu dibuka pertama itu yang tahun 98. Itu sudah buka tingkat SMA itu. Sementara untuk tingkat SMP ya itu nanti tahun 2000. Ya, tahun perempuan itu sudah ada sebenarnya di bawah tahun 2000. Tapi itu 1-2 orang yang masuk di SMA. Kalau salah pertama itu santri pertama itu yang saya kalau tidak salah di Kalimantan itu jadi guru ya, Siti Amanah itu yang itu di Kota Baru kalau tidak salah. Nah, itu santri pertama putri di tingkat SMA. Sementara tingkat SMP itu nanti tahun 2000 baru ada diterima santri sejak kelas 1 SMP. Kebalikannya Pak ya, kalau dulu kan waktu putra itu yang terima SMP-nya dulu, baru kemudian terima SMA-nya angkatannya Pak Sulaiman, Sulaiman Farhanuddin. Jadi sebenarnya alumni Al-Ikhlas ini sudah tersebar di berbagai aktivitas, berbagai lembaga seperti Farhanuddin yang sekarang anggota KPU provinsi. Sudah dalam perjalanannya 30 tahun ini. Kalau sekarang tahun 2022 berarti sudah 30 tahun. 30 tahun Pak. 30 tahun Al-Ikhlas ini berdiri. Jadi Al-Ikhlas ya alhamdulillah sudah mencetak generasi-generasi yang betul-betul berguna bagi daerah khususnya di Sulawesi Barat ini, karena ya memang niat awalnya Pak Haji Sikir memang tidak adanya waktu itu pondok pesantren yang artinya yang modern yang modern. Yang modern. Karena pondok pesantren di Sulawesi Barat itu tahunnya di Polewali Mandar itu memang sudah ada yang bentuk salafi tapi untuk yang modern satu-satunya yang ada di provinsi Sulawesi Barat. Apalagi dengan posisi yang sangat strategis pas di jalan negara ini, jalan poros, jalan Trans Sulawesi. Posisinya pas di antara ibu kota Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, pas di tengah-tengah. Karena kami berada di kilometer 27 dari Polewali, lagi 23 kilo itu sudah kota Majene. Pak Imran, ini kan setahu saya Al-Ikhlas itu di setiap perhelatan lomba di antar dulu katakanlah di pramuka, kemudian di olahraga, itu kan Al-Ikhlas selalu ada di barisan paling depan. Kira-kira gimana Pak? Model pembinaannya sepertinya memang berawal dari tentu semangatnya para pembina, baik itu di pramuka ataupun di jenis olahraga lain. Tentu untuk pramuka hubungannya dengan baris berbaris, untuk wilayah Kecamatan Campalagiang kita tidak pernah pada saat itu tidak pernah yang kalau kita ikut selalu juara 1.
ya. Termasuk di Pramuka. Pramuka. Kemudian juga untuk saat ini mungkin salah satu keunggulan juga di pesantren Alilas adalah bidang olahraga pencak silat. Pencak silat ya. Yang boleh kata sebelum corona ini, COVID ini, kalau kita ikut lomba selalu ada wakili Sulawesi Barat itu ketika nasional dari pencak silat. Dari pencak silat. Selalu dari Alilas ada masih Tapak Suci Pak ya? Masih Tapak Suci karena kita di silatnya itu ke Tapak Suci. Ya. Jadi selain Pramuka kemudian baris berbaris rupanya Alilas juga sudah berprestasi di cabang olahraga. Salah satunya adalah pencak silat. Kemudian juga kemarin tahun 2001 di samping kami menang lomba di KSN itu bidang matematika, ada 3 orang santri kami itu mewakili Sulawesi Barat lomba bahasa Arab. Oh, lomba bahasa Arab. Ya. Oh ya, gimana sekarang kondisi anunya Pak? Kan dulu kan ada istilah mahkamah lugah, istilah tiap hari harus berbahasa asing itu Pak. Gimana? Apakah masih sama? Itu sudah identitas Alilas, berbahasa itu harus di jadwal kapan berbahasa Arab, kapan berbahasa Inggris. Tentu di jadwal Pak. Di jadwal. Tentu kalau melanggar tentu ada sanksi. Ada sanksi yang diberikan. Ada istilahnya kalau di bahasa itu ada jasus yang mencatat santri-santri yang tidak berbahasa bahasa asing. Jadi gara-gara itu Pak sehingga ada dua santri kita yang ada satu juga dari tingkat SMP. Itu lomba apa Pak? Lomba bahasa Arab. Lomba bahasa Arab. Kemudian ada dua di tingkat SMA. 2 di tingkat SMA. Ya, putra putri SMA. Diwakili juga Sulawesi Barat lomba tingkat nasional. Lagi-lagi mungkin karena belum kita masih kalah dengan. Tapi itu sudah sangat lumayan kan? Iya. Bisa mewakili provinsi ke tingkat nasional. Jadi perlu diketahui pemirsa bahwa dari dulu memang kami itu digembleng, dipersiapkan untuk bisa berbahasa Arab dan bisa berbahasa Inggris sehingga di Lampoko ini atau di Pondok Pesantren Modern Alilas ini itu diterapkan sistem tiap hari itu harus berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Kalau tidak kedapatan oleh jasus, dalam bahasa Indonesia jasus itu adalah mata-mata dari markas bahasa itu yang mencatat siapa-siapa yang melanggar tidak menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Jadi karena gemblengan itulah sehingga alumni Alilas itu ya betul-betul tidak dibilang juga perfect mendapatkan ilmu, tapi minimal dari sekian ilmu yang didapat itu adalah masing-masing orang yang menguasai bidang tertentu. Jadi pada saat mereka keluar mereka siap. Ada modal yang mereka bawa. Ya di samping itu kan mereka juga setiap subuh itu masih pengajian kitab Pak. Iya masih. Alhamdulillah masih. Jadi sesudah salat maghrib, tentu di salat maghrib itu setelah keluar dari masjid, ada juga dari masjid itu mereka belajar kelompok. Dan dibimbing masing-masing ustaz. Misalnya kitab kuning, kemudian tentu bahasa dalam artian bahasa Arab, bahasa Inggris, itu semua dibimbing setiap saat. Di samping juga itu latihan muhadara itu, latihan berpidato pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu masih jalan. Alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Dan tentu itu sudah ciri khas pondok itu harus ada itu. Kemampuan berbahasa itu. Jadi jangan heran kalau alumni Alilas itu dipanggil ceramah bisa, dipanggil khutbah bisa, dipanggil pidato bisa. Karena ya memang dasarnya dibimbing di Pak Imran. Ini kan sudah 32 tahun. 30 tahun. Itu sudah berapaan alumni yang? Sesungguhnya saya kalau soal jumlah sudah lebih Pak ya. Lebih 1000-an. Karena kalau kita rata-ratakan itu kalau 30 tahun 100 saja santri tiap tahun. Rata-rata itu sudah 100 1 tahun kan 101 tahun. Berarti 3000. Iya, lebih dari itu. Sepanjang perjalanannya. Yang saya heran ini Pak. Gimana ceritanya itu sampai biar dari Kalimantan, dari Kendari, dari mana itu datang mendaftar di sini? Mungkin metode sosialisasi. Sosialisasi terus terang. Kalau dulu memang belum ada media sosial, itu kunjungan ke sekolah-sekolah dengan sosialisasi di kelas sekolah.
kemudian kita pasang baliho. Itulah kemudian itu tadi yang dibilang bahwa dari Kalimantan itu tahun-tahun itu ada yang dari Kalimantan. Tentu keluarganya yang pernah mengecap pendidikan di sini itu kan belum ada media sosial, Pak. Ya, iya. Mungkin kalau baliho itu belum terlalu banyak. Kalau pakai kulit lenter tangan baru. Bandingkan dulu yang sekarang. Dulu kalau kita cetak spanduk itu masih pakai cat, pakai kuas itu. Kita pasang di lantai, kemudian kita kuas, kita letter sendiri, ya seperti itu model sosialisasi. Kita bikin kain, kita siapkan kain yang panjang 3 meter, kita tulisi siap menerima santri baru, ya itu saja. Itu masih manual. Kita masih cetak pakai cat air, ya, di kertas di kain warna hijau. Ya, seperti itu. Alhamdulillah ini sudah jadi baliho untuk persiapan ini penerimaan santri baru, di mana santri-santri yang berprestasi itu dimunculkan di baliho itu. Ya, yang juara bahasa Arab, yang juara silat, yang juara KSN matematika, itu semua dimunculkan supaya sebagai daya tarik bahwa Alilas itu mampu untuk mencetak siswa atau santri yang berprestasi. Jadi ya memang visinya Alilas itu mencetak generasi yang berakhlakul karimah, yang berotak Jerman tapi berhati Mekah. Sekedar tambahan juga bahwa sekarang itu sudah ada kelompok tahfiz. Oh, sudah ada kelompok tahfiz. Wah, ini. Sudah ada ini. Gimana ceritanya? Ya, tahfiz ini intensnya itu sejak 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. Karena memang santri khusus atau gimana itu, Pak? Ada memang dipilih, diseleksi dulu siapa yang bisa masuk kelompok itu. Tentu utamanya mengajinya dulu harus sesuai tajwidnya bagus. Itu yang perlu siswa yang memilih ataupun dipilih untuk sebagai santri tahfiz ini apakah wajib pelajaran umum atau gimana? Iya, tetap belajar. Tetap belajar formal seperti biasa, tapi untuk kegiatan belajar pondokan memang mereka lebih banyak fokus ke waktu ke tahfiz. Artinya dibanding dengan, tapi tidak meninggalkan pelajaran lainnya. Pelajaran umum seperti bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi mereka frekuensi belajar menyetor hafalan itu kepada guru ustaz pembimbingnya itu lebih besar. Jadi ini adalah informasi terbaru dari pesantren modern Alilas bahwa di samping ada santri yang belajar pondokan, ternyata sudah ada khusus santri yang memang fokus atau dipilih Pak ya? Iya, dipilih artinya 2, dipilih dengan kemauan. Oh, dipilih dengan kemauan. Ya, artinya walaupun juga mau, kalau tidak sesuai tentu tidak disarankan. Disarankan. Jadi tergantung kemampuan santri. Iya, kemampuan santri dengan Jadi sudah ada khusus untuk tahfiz. Alumni tahfiz Lampoko atau PPM Alilas itu ya di samping dia sebagai penghafal Quran, dia juga belajar pendidikan umum. Jadi bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar pendidikan umum, tapi ada juga khusus yang tahfiznya. Apalagi yang baru, Pak? Saya pikir itu yang paling baru, Pak. Yang paling baru itu tahfiz. Setiap minggu itu paling 2 minggu sekali itu ada kegiatan di tahfiz, itu ada istilah tasmi. Itu artinya 2-3 orang itu menghafal itu yang sudah dihafal di hadapan teman-teman atau pembimbingnya. Itu kalau memang dia sudah hafal 1 juz itu dihafal pada saat itu. Kayak ujian di hadapan. Kayak ujian, ya. Lagi-lagi kuantitas santri itu, santriwan santriwati itu lebih banyak santriwati. Sekarang itu perbandingan santri sekarang untuk santriwan santriwati 1:2. 1:2. Ya. Lebih banyak santri perempuan ya. Ya, santri perempuan. Ya. Artinya kelompok tahfiz juga lebih banyak, tentu lebih banyak perempuan. Padahal sebenarnya seharusnya kan laki-laki kan. Imam yang itu. Tapi justru saya lihat ini untuk saat ini artinya lebih banyak yang yang santriwati. Ini kalau tingkatan dari setiap jenjang ini, Pak. Mulai dari SMP, kemudian ini masih ada sanawiyah, Pak ya? Ya, sanawiyah ada. Sanawiyah ada, tapi enggak gabung lagi. Enggak. Yang mau yang sanawiyah, yang SMP SMP. Tapi di pondokan gabung. Ke pondokan gabung. Iya. Sejak masuk itu, kalau dulu kan masuk itu waktu awalnya itu semua dipelajari. Ya. Termasuk saya. Sekarang itu sejak
tahun kemarin itu kita bedakan pendidikan formalnya itu SMP MTS. Kalau dulu SMP MTS itu sama pelajaran agamanya. Ya. Sekarang karena sesuai permen, khususnya di Diknas, maka kami tidak pisah lagi itu pendidikan agama. Satu saja pendidikan agama untuk di SMP. Sehingga mungkin mengurangi juga beban belajar anak-anak. Ya. Sementara di tingkat MTS-nya ya masih seperti itu pendidikan agama itu di 4 mata pelajaran, Quran hadis, fikih, akidah akhlak, SKI. Sementara untuk tingkat SMP dan SMA, SMK, karena di sini kami ada SMK-nya juga. Ada SMK, jadi kami di sini soalnya 5 karena ada TK-nya. Ya, ada TK-nya juga. SMP, kemudian MTS, SMA, ada 5 satuan pendidikan. 5 satuan pendidikan. 2 di bawah naungan Depa, TK-nya dan Sanawiyah tentu di Depa. Sementara SMP, SMK, SMA di Diknas. Yang terbaru saya lihat ini Pak ada BLK-nya Pak ya? Ya ada BLK. Ya, gimana itu Pak? Kebetulan ada bantuan kemarin dari Kondesal dari tenaga kerja. Itu ada bantuan bangunan BLK dengan beberapa unit komputer, ada 16 kalau tidak salah. Dilengkapi fasilitas AC apa semua. Dan sudah pernah satu kali mengadakan kegiatan pelatihan. Coba bisa dijelaskan ke pemirsa Pak, bagaimana caranya mendaftar kemudian? Kemarin itu memang disebar brosur untuk mengikuti kegiatan. Kegiatan pertama kemarin itu gratis, justru yang ikut itu boleh kata digaji yang ikut. Wih, luar biasa. Dikasih makan apa semua. Ya, artinya memang ada dana dari pusat, dari pemerintah untuk kegiatan pelatihan. Ya. Selanjutnya gimana Pak? Ya, dari BLK itu. Ya, tentu sesuai kegiatan dari awal, tentu semoga kedepannya itu seperti itu lagi supaya membantu masyarakat yang baru tamat SMA bisa menambah pengetahuan tentang. Ini BLK-nya di bidang apa saja Pak? Kemarin itu desain grafis. Desain grafis. Ya, desain grafis. Itu memang diperuntukkan untuk masyarakat ya, umum yang kemarin kebetulan ada masyarakat sekitar pondok. Kemudian tentu ada juga beberapa alumni yang sudah tamat SMA tertarik untuk memperdalam lagi ilmu komputernya sehingga bergabung di kegiatan BLK. Salah 1-2 bulan kemarin selesai. Alila sudah punya BLK tadi. Ya, sudah ada. Kalau pelajaran khusus kayak komputer di sekolah itu masih ada? Ini menjadi kendala buat kami sekarang karena dengan musibah kebakaran beberapa tahun yang lalu, tentu banyak lab kami yang terbakar, lab bahasa, lab komputer, sehingga sekarang memang keterbatasan itu. Namun pun demikian di SMP itu masih di kelas 2-3 itu kita belajar komputer. Walaupun masih gabung karena masih ada tersisa. Artinya ada yang tidak ikut terbakar kemarin lab komputernya SMK, sehingga anak-anak itu yang prakteknya di situ di lab SMK itu untuk komputer. Kalau untuk bahasanya Pak? Lab bahasa? Lab bahasa sampai sekarang belum. Belum Pak ya? Belum ada yang lagi dipikirkan sekarang. Yang dipikir bagaimana itu bagaimana kembali mengadakan kembali itu atau membangun kembali itu ya. Tentu di samping dari pemerintah, tentu dari donatur memberikan bantuan untuk pengembangan pondok ini ke depan. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan? Kami perlu menyampaikan bahwa tentu Arilas ingin lebih meningkat lagi dari jumlah santri dan kualitas. Maka olehnya itu tentu kami setiap saat untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat baik lewat media sosial atau lewat brosur itu bagaimana untuk bisa bergabung bersama kami di lembaga kami ini. Tentu karena fasilitas yang terbatas, tentu kami akan menyeleksi siapa yang bisa bergabung dengan standar yang akan kami beri. Seleksi Pak ya? Ada seleksi. Tentu berdasarkan kapasitas yang bisa menampung itu anak-anak. Ada nggak target Pak? Tentu ada target karena kalau kapasitas. Kalau misalnya sekarang kalau pendaftar kemarin lebih tahun ini, tentu kami akan menolak karena fasilitas di asrama tentunya. Iya, di asrama ya. Di asrama tentunya untuk tidak mungkin anak-anak satu kamar itu mau dipadatkan. Ya itu tentu. Kalau targetnya Pak kira-kira berapa? Targetnya artinya mungkin di tingkat SMP mungkin 4 kelas, di MTS-nya juga sekitar 4 kelas, kemudian SMA 2 atau 3 kelas, gitu SMK
2 atau 3 kelas. Kalau sekitar ya 14 kelas dikali 32 siswa satu kelas ya berarti lebih 200. Hampir 300 orang. Hampir 300 orang. Ya. Untuk target tahun depan. Ya, dengan fasilitas yang ada sekarang. Artinya ramai ya kamar. Asramanya itu yang utama karena soal ruang kelas saya kira masih menampung sesuai apa yang saya katakan tadi dengan jumlah kelas yang ada. Ya. Kalau dari segi pembinanya itu dari mana saja? Pembina alhamdulillah sekarang ya tentu banyak alumni yang ikut bergabung. Beragam ini ilmu yang pembina di sini. Ya, ada yang alumni Mesir, ada Unhas, ada Stein, ada UNEM. Artinya tentu itu guru-guru yang membina di sini tentu tidak semua guru yayasan. Ya. Ada guru-guru honor yang utamanya pelajaran formal. Ya. Yang dari luar, yang kami rekrut dari guru-guru luar yang SMP luar yang negeri, baik SMP maupun SMA yang ada di sekitar pondok. Di sekitar pondok. Ya, itu tenaga honorer. Ya. Karena untuk tenaga yang mengajar dalam pondok itu pada umumnya yang latar belakang agama. Ya. Ada lagi Pak kalimat terakhir? Saya kira itu cukup. Saya kira. Oke. Ya. Pemirsa Mandarnesia, saya kira pertemuan kami dengan orang tua kami, guru kami, Bapak Insinyur Imran Ado, kami cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ceritakan di sini, apa yang beliau pisahkan di sini bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi dorongan buat Bapak Ibu sekalian pemirsa Mandarnesia untuk mengirim anaknya bersekolah di Pondok Pesantren Modern Al-Hilal. Saya Wahidul Muslimin bersama Bapak Imran Ado. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.